Sebelum menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman semua sudah nonton video part satunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembahasan yang sama, yaitu program linear. Di video sebelumnya, kita telah mempelajari sedikit pengantar tentang program linear, bentuk umum pertidaksamaan linear dua variabel, contoh-contoh pertidaksamaan linear dua variabel, dan juga bagaimana cara membuat model matematika dari soal. Jika di video sebelumnya kita telah membahas satu contoh soal, biar lebih lancar, kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal lagi terkait program linear. Let's do it! Contoh soal kedua. Seorang atlet diwajibkan makan 2 jenis tablet setiap hari. Tablet pertama mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B, sedangkan tablet kedua mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam satu hari, atlet itu memerlukan 20 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Harga tiap-tiap satu tablet adalah Rp1.500 dan Rp2.000. Modelkan permasalahan di atas. Untuk menyelesaikan soal tadi, kita tuliskan kembali soalnya untuk lebih memudahkan kita. Seperti contoh soal sebelumnya, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat tabel dengan menuliskan semua hal-hal yang diketahui pada soal. Di sini kita membuat tabel dengan 5 kolom dan 5 baris. Berbeda dengan contoh soal sebelumnya, kita membuat tabel dengan 4 kolom dan 5 baris. Untuk pembuatan tabel sendiri, kita menyesuaikan dengan soal. Bukan berarti kita membuat tabel dengan 4 kolom, maka semua penyelesaian program linear ini, tabelnya ada 4 kolom. Tetapi kita menyesuaikan dengan soal. Oke, lanjut. Di sini, untuk kolom pertama ada jenis tablet. Di soal sudah tertera bahwa ada 2 jenis tablet, yaitu tablet pertama dan tablet kedua. Untuk kolom kedua, di sini ada kolom banyak. Ya, sudah saya jelaskan tadi, maksud banyak adalah kita memisalkan banyaknya tablet pertama adalah X dan banyaknya tablet kedua adalah Y. Untuk di kolom ketiga ada vitamin A. Di sini kita tulis 5X, maksudnya adalah tablet pertama mengandung 5 unit vitamin A. Kenapa di sini kita tuliskan X? Tadi juga sudah dijelaskan, karena kita telah memisalkan banyaknya tablet pertama sebagai X. Begitupun untuk tablet kedua. Di sini ada 10Y, maksudnya adalah tablet 2 mengandung 10 unit vitamin A. Untuk kolom keempat ada vitamin B. Di sini ada 3X untuk tablet pertama dan Y untuk tablet kedua. Maksudnya tablet pertama mengandung 3 unit vitamin B, tablet kedua mengandung 1 unit vitamin B. Ini sesuai soal ya. Kemudian untuk kolom terakhir ada harga dalam satuan rupiah. Di kalimat terakhir soal ditulis bahwa harga tiap-tiap satu tablet adalah Rp1.500 dan Rp2.000. Jadi harga untuk satu tablet pertama adalah 1.500. Di sini kita tuliskan 1.500X dan harga untuk satu tablet kedua adalah 2.000Y. Seperti biasa, untuk di baris keempat kita tuliskan persediaan. Di sini vitamin A persediaannya adalah kurang dari atau sama dengan 20. Kemudian vitamin B persediaannya adalah kurang dari atau sama dengan 5. Tadi juga sudah dijelaskan mengapa di sini kurang dari 20 dan mengapa kurang dari 5. Lanjut untuk baris terakhir ada jumlah. Kita menotalkan lagi semua kolom-kolomnya. Kolom A kita totalkan, kolom B kita totalkan, dan kolom harga juga. Untuk di kolom A, kita peroleh 5X tambah 10Y kurang dari atau sama dengan 20. Untuk di kolom B, 3X tambah Y kurang dari atau sama dengan 5. Dan untuk di kolom harga, 1.500X tambah 2.000Y. Sehingga model matematika dari permasalahan di atas adalah 5X tambah 10Y kurang dari atau sama dengan 20, yang bisa kita sederhanakan menjadi X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 4, atau bisa kita sebut sebagai kendala vitamin A. Selanjutnya ada 3X tambah Y kurang dari atau sama dengan 5, yang kita sebut dengan kendala vitamin B. Kemudian ada X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Ini disebut sebagai kendala non-negatif. Tadi juga sudah dijelaskan mengapa dikatakan sebagai kendala non-negatif dan mengapa X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0.
Yang terakhir ada Zx, Y sama dengan 1500X tambah 2000Y atau disebut sebagai fungsi objektif atau fungsi tujuan. Lanjut contoh soal ketiga. Dengan persediaan kain polos 20 meter dan kain bergaris 10 meter, seorang penjahit akan membuat dua model pakaian jadi. Model pertama memerlukan 1 meter kain polos dan 1,5 meter kain bergaris. Model kedua memerlukan 2 meter kain polos dan 0,5 meter kain bergaris. Bila pakaian tersebut dijual, setiap model pertama memperoleh untung Rp15.000 dan model kedua memperoleh untung Rp10.000. Modelkan permasalahan di atas. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita tuliskan kembali soalnya. Seperti pada contoh-contoh soal sebelumnya, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat tabel dengan menuliskan hal-hal yang diketahui pada soal. Di sini kita membuat tabel dengan 5 kolom dan 5 baris, di mana kolom pertama adalah model pakaian. Di sini ada model pertama dan model kedua. Kemudian kolom banyak. Ada X dan Y, pemisalan dari banyaknya model pertama dan pemisalan dari banyaknya model kedua. Kemudian kolom ketiga ada kain polos dalam satuan meter. Di sini untuk model pertama adalah X. Maksudnya adalah model pertama memerlukan 1 meter kain polos. Untuk model kedua memerlukan 2 meter kain polos. Lanjut di kolom kain bergaris dalam satuan meter, model pertama memerlukan 1,5 meter kain bergaris dan model kedua memerlukan 0,5 meter kain bergaris. Untuk keuntungannya, model pertama memperoleh untung Rp15.000, di sini kita tuliskan 15.000X, dan model kedua memperoleh untung Rp10.000. Seperti biasa, persediaan ada di baris keempat. Persediaan untuk kain polos adalah kurang dari atau sama dengan 20. Persediaan untuk kain bergaris ada kurang dari atau sama dengan 10. Lanjut jumlah di baris kelima. Kita jumlahkan lagi semua kolom-kolom yang ada. Kain polos kita jumlahkan X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 20. Kain bergaris kita jumlahkan 1,5X tambah 0,5Y kurang dari atau sama dengan 10. Dan di kolom untung 15.000X tambah 10.000Y. Sehingga model matematika dari permasalahan di atas adalah X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 20 yang kita sebut sebagai kendala kain polos. Kemudian 1,5X tambah 0,5Y kurang dari atau sama dengan 10 yang bisa kita ubah menjadi 15X tambah 5Y kurang dari atau sama dengan 100. Atau yang kita sebut sebagai kendala kain bergaris. Kemudian ada X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0 yang kita sebut sebagai kendala non-negatif. Dan yang terakhir adalah Z, X, Y sama dengan 15.000X tambah 10.000Y atau yang disebut sebagai fungsi objektif atau fungsi tujuan. Lanjut ke part 3 yuk.